Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution, dan pastinya masih di channel Ahmad Hamdani Nasution, suatu channel yang siap untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar hukum. Rekan-rekan, dalam video ini saya ingin mengajak rekan-rekan untuk mengetahui bagaimana cara melaporkan rekening penipu secara online. Jadi video ini saya peruntukkan khusus kepada rekan-rekan yang pernah merasa tertipu ketika berbelanja secara online, baik lewat sosial media Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya. Dan tentunya rekan-rekan, saya rasa sebagian dari rekan-rekan yang menonton video ini itu sudah pernah melakukan belanja secara online. Namun tidak jarang dalam proses berbelanja online ini sering kita tertipu oleh penawaran terhadap suatu barang yang menurut kita murah dan sangat terjangkau. Namun pada fakta dan kenyataan itu merupakan bagian daripada tindak pidana penipuan. Nah, dalam video ini saya akan menyampaikan secara singkat bagaimana cara melaporkan rekening penipu secara online. Jadi tanpa harus berlama-lama rekan-rekan, kita langsung saja masuk ke topik utamanya. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini berkenan untuk menekan tombol like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Rekan-rekan, kita langsung saja masuk ke menu Google dan kemudian kita ketikkan cek rekening. Lalu kita klik pencarian. Nah, kita mengklik bagian yang paling atas, yaitu cek rekening. Nah, rekan-rekan, website ini merupakan situs resmi milik pemerintah, yaitu Kominfo, dan situs ini diperuntukkan bagi masyarakat yang pernah tertipu ketika berbelanja secara online. Lalu rekan-rekan, ketika kita sudah masuk ke menu ini, maka kita langsung saja mengklik cek rekening.id. Nah, setelah kita masuk ke menu ini, ada 3 menu yang disediakan di sini, yaitu yang pertama periksa rekening, yang kedua daftarkan rekening, dan yang ketiga laporkan rekening. Jadi sesuai dengan judul dari video ini adalah cara melaporkan rekening penipu secara online, maka dalam hal ini yang kita klik adalah laporkan rekening. Kita klik laporkan sekarang. Setelah kita masuk ke menu yang ini, maka di sini kita akan disuruh untuk memilih jenis akun yang akan dilaporkan. Apakah jenis akun bank atau jenis akun e-wallet. Kalau memang proses transaksinya itu lewat e-wallet, maka kita klik e-wallet. Namun jika yang kita laporkan itu adalah jenis akun dalam bentuk bank, maka yang kita laporkan adalah bank. Dan kemudian rekan-rekan, di sini kita mengisi nama banknya. Nama bank ini adalah nama yang tercantum lewat nomor rekening. Biasanya kan kita diberitahu sama si pemilik barang, silahkan transfer ke bank ini, nomor rekeningnya sekian, kan gitu. Nah, dalam hal ini kita masukkan nama bank, apakah Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Mega, BCA, Bank Sentral Asia, BNI, dan bank lain. Setelah kita mengisi nama bank, kemudian kita mengisi nomor rekening di kolom yang sudah disediakan rekan-rekan, seperti yang bisa dilihat di layar. Nah, setelah kita memasukkan nomor rekening, maka kita juga diminta untuk memasukkan nama yang tertera pada nomor rekening tersebut. Jadi rekan-rekan, dalam video ini saya hanya menyampaikan bagaimana cara melaporkan nomor rekening penipu secara online. Artinya dalam hal ini saya tidak sedang membuat laporan terhadap dugaan tindak pidana penipuan. Intinya dalam video ini saya hanya menyampaikan bagaimana cara melaporkannya saja rekan-rekan. Nah, setelah kita memasukkan nama yang tertera pada akun bank, dan kemudian kita juga diminta untuk memasukkan biodata si terlapor rekan-rekan.
Nah, di sini kita memasukkan biodata si terlapor, nama pemilik, artinya nama pemilik nomor rekening tersebut kita masukkan di sini, dan kemudian kita masukkan juga nomor teleponnya. Setelah kita memasukkan nomor teleponnya, kita juga diminta untuk memilih kategori laporan. Nah, di sini disediakan investasi online fiktif, jual beli online, judi online, kejahatan lainnya, narkotika, dan obat terlarang. Namun seperti yang saya sampaikan dalam video ini adalah bagaimana cara melaporkan rekening penipu ketika kita merasa tertipu di saat berbelanja online. Maka yang kita pilih adalah jual beli online, rekan-rekan, seperti yang saya klik di sini. Dan kemudian setelah kita mengisi kolom kategori laporan, kita juga diminta untuk menyampaikan berapa jumlah kerugian yang kita derita ketika sedang berbelanja online. Misalnya jumlah kerugian yang kita derita adalah 2 juta rupiah, maka kita masukkan 2 juta rupiah seperti yang saya ketikkan di sini, rekan-rekan. Nah, kalau jumlahnya lebih dari 2 juta rupiah ataupun tidak sampai 2 juta rupiah, maka silahkan masukkan sesuai dengan jumlah kerugian yang kita derita. Dan kemudian rekan-rekan, di sini kita juga diminta untuk memasukkan sumber media transaksi. Artinya kita mendapatkan informasi jual beli itu dari mana? Apakah dari sosial media Facebook, sosial media Instagram, dan lain-lain. Jadi saya contohkan di sini, misalnya kita tertipu lewat sosial media Facebook, maka kita masukkan sosial media Facebook. Nah, setelah kita memasukkan sumber media transaksi, maka di kolom yang paling bawah kita juga diminta untuk memasukkan link dari Facebook yang sudah menawarkan barang yang tadi. Kita klik linknya, kemudian kita copy pastekan di sini, sehingga nantinya pihak Kominfo bisa menelusuri sumber awal terjadinya suatu dugaan tindak pidana. Lalu rekan-rekan, kemudian di nomor 3, biodata pelapor, kita juga diminta untuk mengisi biodata kita sebagai pelapor dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan yang terjadi ketika kita berbelanja secara online. Nah, di sini kita masukkan nama kita, rekan-rekan. Kita masukkan nama kita, misalnya nama saya, saya sebagai pelapor, saya ketikkan Ahmad Hamdani Nasution. Nah, setelah kita memasukkan nama kita sebagai pelapor dalam perkara ini, lalu kita klik jenis kelamin kita. Misalnya saya kan jenis kelaminnya laki-laki, maka saya klik jenis kelamin laki-laki. Nah, setelah itu kita juga diminta untuk mencantumkan nomor telepon kita, rekan-rekan. Disinilah kita mengisi nomor telepon kita sebagai pelapor dalam perkara ini. Dan kemudian setelah kita mengisi nomor telepon pelapor, kita juga diminta untuk mengisi usia pelapor. Misalnya saya usianya 38 tahun, saya isi 38. Dan kemudian di sini kita juga diminta untuk memasukkan email. Kita masukkan email di kolom ini, kemudian kita konfirmasi, dan nantinya kita konfirmasi lagi email pelapor, artinya 2 kali isi ya rekan-rekannya. Yang pertama kita memasukkan email kita, dan kemudian di kolom konfirmasi email pelapor kita masukkan kembali. Setelah itu kita juga diminta untuk memasukkan nomor identitas kita, rekan-rekan. Artinya dalam hal ini saya lebih menyarankan untuk menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, disinilah kita masukkan NIK-nya, rekan-rekan. Setelah kita masukkan, kemudian kita juga mengisi alamat kita sesuai dengan yang tercantum di dalam kartu tanda penduduk. Nah, setelah itu kita juga diminta untuk mengisi kota domisili pelapor. Misalnya kalau saya di Jakarta Barat, saya isi di Jakarta Barat di sini, rekan-rekan. Nah, setelah kita mengisi kota domisili pelapor, kita juga diminta untuk mengunggah uraian kronologis perkara. Mohon maaf rekan-rekan, ini agak lepot. Nah, di sini kita juga diminta untuk unggah kronologi. Artinya kita menyampaikan secara ringkas
bagaimana dugaan tindak pidana itu terjadi. Artinya kita sampaikan di kolom ini rekan-rekan. Nah, setelah kita mengisi uraian kronologinya, kita juga diminta untuk mengisi tanggal dan waktu kejadian. Di kolom ini kita diminta untuk mengisi tanggal dan waktu kejadian rekan-rekan. Nah, setelah itu kita juga diminta untuk mengirimkan foto identitas kartu tanda penduduk kita. Jadi sebelum kita masuk ke website ini, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu mempersiapkan foto kartu tanda penduduk kita rekan-rekan. Kita foto kemudian kita unggah di sini. Nah, setelah itu rekan-rekan, kita juga diminta untuk memberikan foto bukti tentang terjadinya dugaan tindak pidana penipuan ketika kita berbelanja secara online di sosial media. Misalnya kita screenshot kita screenshot nama Facebook yang menawarkan barang tadi, kemudian kita screenshot juga semua percakapan terkait dugaan tindak pidana ini, dan kemudian kita screenshot juga bukti transfer ataupun kita fotokan juga bukti transfer yang sudah kita kirimkan ke nomor rekening si penipu. Nah, disinilah kita unggah semua bukti-buktinya yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan yang sedang kita alami rekan-rekan. Nah, setelah semuanya selesai sudah terisi, mulai dari keterangan rekening, kemudian nama bank, nomor rekening, nama yang tertera pada akun, kemudian biodata terlapor. Setelah semuanya ini terisi, kemudian biaya biodata si pelapor juga sudah diisi secara lengkap, kemudian kronologisnya juga sudah kita isi secara lengkap, dan foto identitas KTP juga sudah kita isi secara lengkap, beserta bukti-bukti kejadiannya juga sudah kita isi secara lengkap. Bukti-bukti screenshot, bukti percakapan lewat inbox, kemudian bukti pengiriman secara transfer itu kita kirim semua. Nah, setelah semuanya selesai barulah kita klik laporkan rekening. Mudah-mudahan rekan-rekan, apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputar dunia hukum. Bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Akhir kata, saya Ahmad Hamdani Nasution pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.